Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soli dan solihah, jumpa lagi dengan Ustazah Zum ya hari ini, yaitu di pertemuan kedua tema ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya betul, yaitu pengertian wawancara, kemudian mengenal teks wawancara. Kita review dulu ya pembelajaran kemarin. Oke, wawancara itu apa anak-anak? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya atau pewawancara dan narasumber tentang suatu hal. Masih ingat siapa pewawancara itu? Ya, pewawancara adalah orang yang bertanya. Kemudian narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan pewawancara atau orang yang memberikan informasi. Kemudian di contoh teks wawancara kemarin sudah Ustazah berikan ya, yaitu ada Hilwa, ada Budian. Hilwa adalah sebagai pewawancara. Kemudian Budian adalah sebagai narasumber. Oke, masih ingat apa itu unsur-unsur wawancara? Unsur-unsur wawancara ada 7 ya. Yang pertama adalah ada pewawancara, narasumber, kemudian kalimat sapaan. Masih ingat kalimat sapaan? Contohnya kalimat sapaan adalah Assalamualaikum, kemudian selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu. Nah, itu kalimat sapaan. Kemudian yang keempat adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu contohnya seperti bolehkah saya mewawancarai Ibu? Itu kalimat pembuka. Kemudian yang kelima adalah tema wawancara. Tema wawancara kemarin adalah tentang cara menanam lidah buaya. Kemudian tema yang keenam adalah isi. Isi itu adalah bagian dari penjelasan Budian. Kemudian yang ketujuh adalah penutup. Penutup biasanya berisi tentang ringkasan dari narasumber dan ucapan terima kasih. Baik, agar pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah, kita doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya adalah membuat pertanyaan wawancara yang baik. Sebuah wawancara baik yaitu pewawancara atau penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar dengan tema wawancara tersebut. Dalam bahasa Indonesia, ada 7 jenis kata tanya yang akan digunakan ketika wawancara. Di antaranya adalah yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa.
peristiwa. Kemudian yang keempat yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Yang kelima, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Subjek itu adalah pelaku ya. Pelaku dalam suatu peristiwa. Kemudian yang ketujuh adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Itulah 7 jenis kata tanya yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Bila kita akan melakukan wawancara, ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar wawancara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Adapun cara-cara tersebut dilakukan yang pertama yaitu sebelum melakukan wawancara. Itu ada persiapannya dulu. Yang pertama adalah menentukan tema dan narasumber wawancara. Jadi temanya harus kita tentukan, kemudian siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Jadi sebelum kita mewawancarai narasumber, kita perlu membuat janji dulu kapan kesediaannya narasumber itu untuk kita wawancarai. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Jadi sebagaimana yang sudah Ustazah sampaikan tadi, yaitu kita menggunakan daftar pertanyaan dari 7 kata tanya tadi. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi kita berlatih dulu agar pertanyaan yang kita sampaikan itu lancar dan tidak grogi. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Nah, ini bisa kita persiapkan baik masalah pakaian kita ya, kesan yang baik, pakaiannya yang rapi, kemudian perilaku, kemudian bagaimana cara kita berbicara. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Berbicaranya pun harus diatur ya. Bersikap santun itu berarti dari sikap tingkah laku kita harus baik. Selanjutnya yaitu ketika sedang melakukan wawancara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Jadi ingat, ketika kita akan melakukan wawancara, maka yang perlu kita bawa adalah alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus memperkenalkan diri kita dulu kepada narasumber. Jangan langsung menyampaikan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, yaitu sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka.
Jadi sampaikan dulu pertanyaan, Assalamualaikum, atau bagaimana kabarnya Bapak hari ini, atau selamat pagi. Kemudian kita nanyakan hal-hal yang ringan dulu. Jika suasana terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung, maka kita sebagai pewawancara harus berusaha untuk mencairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran atau hobi narasumber. Misalnya ketika kita melihat narasumber itu terlalu kaku atau tegang, maka kita cairkan dengan menanyakan hobi atau kegemaran dari narasumber itu. Kemudian yang keenam, mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan narasumber secara seksama. Jadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. 7. Tidak menyelah pembicaraan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi jangan sekali-kali kita menyelah pembicaraan narasumber sebelum narasumber selesai berbicara, agar keterangan yang disampaikan tidak terputus. Kemudian 8. Menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Usahakan pertanyaannya itu yang jelas, padat ya, singkat, padat, dan jelas, tidak berbelit-belit. 9. Mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Itu adalah sikap ketika melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara itu juga harus ada cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang terakhir, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Itulah beberapa teknik atau cara melakukan wawancara. Kesimpulannya apa anak-anak? Yuk kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi pada setiap wawancara itu terdapat banyak kata tanya yang digunakan. Kata tanya itu diantaranya apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan berapa. Ada 7 ya. Kemudian sukses tidaknya wawancara ditentukan oleh sikap, penampilan, dan perilaku, serta kata-kata yang kita ucapkan dalam berbicara. Wawancara yang baik akan menghasilkan yang baik sesuai dengan tujuan wawancara. Nah, ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama sebelum melakukan wawancara tadi ya, sudah ada. Kemudian yang kedua ketika sedang melakukan wawancara, dan yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara. Baik anak-anak sekalian ya, dalam sebuah kata mutiara atau hadis yang disampaikan ya, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain ya. Jadi itu bisa kita simpulkan ketika kita melakukan wawancara, maka hendaklah kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian hindarilah memotong pembicaraan narasumber agar
informasi yang kita dapatkan tidak terputus. Alhamdulillah ya, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini dan semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.